Halo, assalamualaikum bolo-bolo. Ketemu lagi di Anak Desa Channel. Ini saya sedang mencari pakan untuk kambing di dekat rumah, guys. Kalau biasanya saya mencari pakan di dekat rumah atau di dekat kandang itu ketika dalam kondisi darurat, misalnya ada kegiatan kemana gitu, sehingga nggak sempat mencari pakan gitu. Saya biasa mencari pakan itu yang ada di dekat rumah atau di dekat kandang, guys. Namun sekarang, walaupun keadaannya nggak darurat, tapi ini tetap cari di dekat rumah, guys. Karena keadaannya sekarang di kebun untuk bakal pakan kambingnya sudah apa ya, habis dipanenin, guys. Jadi untuk menunggu supaya ada tunas-tunas baru yang tumbuh, biar bisa dipanen lagi, sehingga perlu ini, guys, perlu dibiarkan dulu untuk sementara supaya bertumbuh dulu, sehingga mau nggak mau ini persediaan pakan yang di dekat rumah harus dikurangi lah. Nah, ini kebetulan yang saya panen hari ini itu singkong karet, guys. Ini singkong karet terbesar yang saya punya, guys. Karena untuk batangnya sendiri, untuk diameter bawahnya itu dia sudah mencapai 20 sampai 25 cm, guys. Dan untuk cabangnya sudah sangat banyak seperti ini. Bahkan kalau dilihat dari jauh sudah hampir menyerupai sebuah pohon, guys. Nah, hanya satu pohon ini yang sangat rimbun. Kemudian ini tak panen dan sekaligus tak ambilin semua, guys. Jadi singkong karet itu bagusnya kalau kita panen itu kita panen semua sekaligus, guys, daunnya itu, supaya nanti ketika muncul tunas baru itu dia serempak, sehingga pertumbuhannya juga bagus, serempak, apa ya, muncul tunas baru, kemudian besarnya juga nanti bisa serempak kalau kita potong secara apa, secara bersamaan atau semua kita potong daunnya kita. Kalau kita panennya setengah-setengah itu malah nanti ini, guys, apa ya, pertumbuhannya itu kurang maksimal lah menurut saya. Karena di dalam satu pohon itu nanti dia ada dua fokus, guys. Fokus yang pertama itu untuk menumbuhkan tunas baru, di mana yang daunnya kita panen sebelumnya, jadi dia akan fokus untuk menumbuhkan tunas baru. Dan fokus keduanya dia ya tetap untuk ini, membesarkan daun yang masih ada. Kan kita ambil hanya separuh tuh, yang separuh kan masih ada daunnya, sehingga fokusnya menjadi terbelah, guys, ada dua, untuk membesarkan daun yang sudah ada dan juga untuk memunculkan tunas baru, sehingga pertumbuhannya akan apa ya, kurang maksimal kalau menurut saya, guys. Sehingga kalau mau maksimal pertumbuhannya ya mending ketika panen itu kita panen semua sekaligus, guys, daunnya, sehingga habis habis serempak, kemudian nanti ketika tumbuh tunas baru juga tumbuh serempak gitu, guys. Nah, gitu sih saya biasanya. Nah, ini alhamdulillah lumayan sih, ini bisa untuk persediaan pakan hari ini, bahkan mungkin bisa untuk sarapan besok, guys. Oh ya, ini kebetulan hari ini cuacanya di tempat saya sangat terik, guys, sehingga saya yakin ini nanti dijemur satu hari saja sudah layu, guys. Ini saja contohnya, baru saja saya panen, kemudian saya masih taruh di sekitar rumah ini, guys. Daunnya sudah banyak yang layu, lemes, karena memang saking teriknya hari ini. Jadi untuk penjemuran sendiri saya rasa ini nanti hanya memerlukan satu hari atau setengah hari ini, guys. Sehingga besok pagi pun kalau misalkan mau untuk apa ya, persediaan sarapan ini sudah aman sih, guys. Memang kalau cuaca sedang panas seperti ini nggak perlu lama-lama, guys, untuk penjemuran singkong karet, sehingga apa ya, lebih efisien sih, lebih enak. Kita bisa panen hari ini, kemudian hari ini juga kita bisa berikan ke kambing, guys. Maksudnya ketika kita panennya pagi seperti hari ini, nanti sore sudah bisa diberikan ke kambing dan itu aman.
karena daunnya sudah layu. Beda kalau musim hujan kayak kemarin, itu kan 2-3 hari belum tentu daunnya itu layu guys, sehingga untuk diberikan ke kambing masih agak apa ya, was-was gitu, ragu. Karena emang kandungan apa namanya, sianidanya masih cukup tinggi kalau daunnya itu belum layu. Seperti itu sih. Oh ya, ini kebetulan untuk persediaan pakan hari ini memang lagi kosong guys, sudah habis, memang benar-benar habis. Sehingga memang untuk jatah hari ini saya panen singkong karet dan juga, oh ya, ini rencananya saya mau mencari campurannya itu daun gamal guys atau reside. Karena daunnya juga sudah mulai cukup tua sehingga sudah bisa lah untuk dipanen untuk campuran daun singkong karet ini guys. Nah ini daunnya untuk di bagian bawah dia sudah pada kuning guys, dan apa ya, mudah rontok. Jadi daripada terlalu tua nanti saya panen saja guys sekalian. Nah sama ini nanti juga rencananya mau tak habiskan sekalian guys daunnya, supaya nanti tumbuhnya pun serempak gitu. Sebenarnya hampir semua sih guys menurut saya, mau itu kaliandra, mau itu singkong karet, mau itu reside, ataupun yang lain lah. Kalau sebenarnya ya, kalau mau tumbuhnya itu serempak ya, ketika kita panen itu kita habiskan semua sekaligus guys, dalam satu pohon maksudnya ya. Dalam satu pohon atau dalam satu rumpun itu kalau bisa kita habiskan sekalian. Kalau kita sisakan ya itu tadi, dia pertumbuhannya akan kurang maksimal karena ada dua fokus dalam satu pohon, harus menumbuhkan tunas baru dan juga harus membesarkan sisa daun yang ada, kan seperti itu guys. Menurut saya sih itu, tapi ya seharusnya secara logika seperti itu sih guys. Dan juga pengalaman selama ini seperti itu sih. Nah, jadi ini mungkin apa sudah mulai masuk musim panas ya. Di daerah saya ini 3 atau 4 hari ini guys, cuacanya panasnya itu sangat terik. Lagi kalau dalam kondisi puasa seperti ini ya, apa ya, cukup membuat atau menguras energi guys, panasnya itu. Sehingga mau ke kebun juga karena apa ya, yang mau dicari juga tinggal sedikit itu kan males, jadi mending mencari pakan yang memang ada di dekat rumah saja guys, jadi nggak perlu jauh-jauh ke kebun seperti itu. Karena di kebun pun memang apa ya, ya baru saja ini banyak yang selesai dipanen sehingga tunas barunya pun belum muncul, sehingga kalau ke kebun pun percuma, nggak bisa mendapatkan pakan secara maksimal. Ada tapi kan masih sedikit, untuk apa ya, daun-daun yang masih kecil seperti itu kan kurang maksimal ya. Kalau yang sudah tua, sudah cukup besar dan banyak itu kan enak guys, bisa dapat cukup banyak sekaligus seperti itu. Nah seperti ini kan lumayan nih dapatnya, bisa untuk mencukupi pakan hari ini dan juga untuk bisa untuk besok sarapan gitu. Seperti itu sih guys. Tinggal ini persediaannya, mungkin yang ada nanti hanya singkong karet ini guys. Tinggal beberapa pohon sih, karena memang yang lain juga sudah diambilin. Kemarin terakhir juga itu yang di dekat kandang itu, di dekat kandang persis itu baru saja saya panen juga guys di video sebelumnya itu. Jadi persediaannya hanya ada di area atas ini guys sekarang. Tersisa ya mungkin sekitar 10 apa 15 pohon ya. Nah ini guys, bisa kalian lihat ini yang ada pohon di sebelah saya ini kan baru saja dipanen. Nah itu kan dipanen semua. Nah ketika muncul tunas baru seperti ini kan ini muncul semua gitu guys, berbarengan secara serempak. Jadi kan apa ya, fokusnya itu tidak terbagi-bagi, jadi pertumbuhannya itu lebih bagus menurut saya guys, lebih maksimal. Sehingga ketika kemarin daunnya dipanen semua ya, sekarang untuk tunasnya itu tumbuh semua gitu, karena hanya ada satu fokus. Seperti itu sih guys, contohnya itu yang saya katakan lebih efisien kalau kita panen itu semua sekaligus dalam satu pohon gitu,
daripada kita hanya ambil sebagian kemudian sebagian lagi kita sisakan. Nah, seperti itu sih guys. Nah, ini sudah cukup lumayan guys dapatnya. Tinggal mungkin nanti saya mencari untuk apa ya, tambahannya itu berupa rumput sih guys. Kalau rumput nanti ya cari sedikit saja, karena untuk campuran yang penting jenis daun-daun atasnya atau daun ramban ini dari pepohonan ini sudah ada guys. Tinggal nanti untuk rerumputannya ya kita buat campuran, gampang lah itu guys, nanti kita cari. Nah, oke guys, mungkin video pemanenan pakan kambing dekat rumah cukup sampai segini dulu guys. Ini hasilnya berupa daun singkong karet dan juga daun reside. Nah, oke, terima kasih yang sudah menonton guys. Kita jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.